Nah, apa sih itu judicial review? Judicial review di Indonesia merupakan proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan untuk memastikan apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang lebih tinggi. Dan judicial review ini sendiri berfungsi sebagai kontrol atas kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam membuat dan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, judicial review itu dilakukan oleh dua lembaga negara utama, yaitu ada Mahkamah Konstitusi dan ada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Mahkamah Agung itu berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu apa saja dasar hukum judicial review? Adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara rinci tata cara dan lingkup kewenangan judicial review oleh MK. Juga adalah pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung itu berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan melakukan pengujian materi terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi lagi. Nah, apa itu uji formil dan apa itu uji material? Uji formil merupakan pengujian terhadap prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana uji formil ini berfokus kepada pembentukan undang-undang atau peraturan itu dilakukan apakah sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya, jika ada pengujian formil terhadap suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah undang-undang tersebut dibentuk melalui proses yang benar, apakah ada pelibatan publik di sana yang cukup, dan apakah tata-tata DPR itu telah diikuti untuk melaksanakan undang-undang. Nah, selanjutnya adalah uji material, di mana pengujian atas materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk memastikan bahwa suatu peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari uji materi ini adalah untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama adalah pengajuan permohonan, di mana judicial review ini nantinya akan diajukan melalui permohonan oleh warga negara, lembaga, atau pihak yang menganggap hak atau kepentingannya itu telah dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, di mana permohonan ini nantinya akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau ke Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Lalu yang kedua adalah isi permohonan, di mana permohonan ini harus memuat identitas, yaitu identitas pemohon, uraian tentang peraturan yang diuji, alasan-alasan permohonan yang secara material dan atau secara formil menunjukkan adanya ketidakberlakuan peraturan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pendaftaran dan pemeriksaan, di mana setelah nantinya berkasnya diterima, permohonan akan didaftarkan dan diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana di sini MK dapat melakukan sidang terbuka untuk mendengarkan keterangan pemohon, pihak terkait, dan juga para ahli. Lalu yang keempat adalah putusan, di mana Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu memberikan putusan berupa menerima atau menolak permohonan. Jika permohonan diterima, peraturan yang diuji akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak dapat berlaku secara mengikat. Judicial review bukan hanya sekedar prosedur hukum, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan adanya mekanisme ini, Indonesia dapat menjaga keseimbangan kekuasaan, checks and balance, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Melalui peran Mahkamah Konstitusi, rakyat memiliki peluang untuk memastikan bahwa setiap produk hukum itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.